kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Ulama kita mengatakan bahwa salah satu kiat untuk dijauhkan dari bala adalah memperbanyak kalimat alhamdulillah. Dalilnya adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian banyak bersyukur, maka Allah akan menambahnya. Benang merahnya adalah kalau kita banyak bersyukur, nikmat turun, maka tidak mungkin nikmat dan bala turun bersamaan. Maka alhamdulillah, kalimat hamdalah adalah sesuatu yang sangat penting, dan Al-Quran menegaskan bahwa salah satu makna ayat Al-Baqiyatus Shalihat adalah alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, nampaknya karena sudah agak lama kita selalu mendapatkan ceramah, maka izinkan saya membahas hal yang sering kita dengar, yaitu 3 kosakata zakat, infak, dan sedekah. Mungkin nanti ada istilah yang lain kalau memang dibutuhkan. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalimat zakat, infak, dan sedekah adalah kalimat yang sering kita dengar. Tapi kita urai, mudah-mudahan kita bisa dapat manfaat dan bisa membedakan zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, bahwa kalimat zakat itu berasal dari 2 kata. Dalam bahasa Arab, yang pertama adalah zaka yazku, sesuatu yang bertumbuh, an-numu. Jadi kalau kita bayar zakat, tujuannya adalah supaya harta kita tumbuh, berkembang. Jadi zakat tidak mengurangi harta. Yang kedua, asal kata zakat itu adalah zakka yuzakki, dia mensucikan. Makanya kita kenal pembayar zakat namanya muzakki. Dia mensucikan apa? Dia mensucikan harta dan hati orang dari sifat tamak dan kikir. Beberapa tahun lalu, Bapak Ibu jemaah sekalian, saya mengisi sebuah seminar di Bima bersama seorang dokter. Temanya adalah zakat dalam pandangan Islam dan kesehatan. Ternyata Pak dokternya menemukan satu kenyataan bahwa zakat itu memang membuat orang hati jadi lapang, jadi senang. Dia bilang kalau kita memberi itu membuat hati jadi senang. Saya waktu itu tersenyum karena saya ingat beberapa penjelasan ulama bahwa sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, balasan Allah itu ada yang cash. Ada yang cash. Apa itu? Dimasukkannya rasa bahagia dalam hati kita setiap kali kita selesai melakukan kebaikan. Makanya Pak, kalau kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu hati plong. Itulah sebabnya, alhamdulillah dari situ saya dapatkan jawaban kenapa ada sebagian saudara-saudara kita kalau selesai sholat, salam ke kanan dan ke kiri, dia bukannya istighfar, dia bilang alhamdulillah. Saya tanya orang tua, ngapa nak makin jauh? Nak Ustaz, sanang nyawaku, plong rasanya. Maka assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, lebih bagi saya tahu sembayang. Begitulah salah satu tujuan dari membayar zakat. Yang kedua, saya ingat perkataan seorang komedian namanya Tukul. Tapi Pak, subhanallah, kadang-kadang di Indonesia ini pelawak juga bisa mendatangkan manfaat. Suatu saat beliau ditanya, Mas Tukul dengan kesuksesannya sekarang ini bayar zakat juga enggak? Bayarlah, kan saya muslim.
Kenapa? Bagaimana pandangan Mas Tukul tentang zakat? Dia bilang, zakat itu seperti orang yang makan-makan terus, kalau tidak dikeluarkan, itu bahaya, jadi penyakit di dalam perut kita. Betul. Maka itu manfaatnya. Saya pindah dulu ke masalah infak dan sedekah, nanti kita balik lagi ke zakat. Kemudian kalimat infak, Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak apa-apa ya ceramah kayak begini Pak ya. Infak itu asal katanya nafkah, yang kemudian jadi bahasa Indonesia nafkah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalimat infak dalam Al-Quran dia bisa bermakna dua. Infak wajib yang maknanya zakat, kadang-kadang dia infak adalah sekedar memberi. Kalau kita baca ayat di surah Al-Baqarah misalnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Di surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dua ayat ini memberikan penjelasan bahwa infak bermakna zakat. Tapi infak bisa bermakna pemberian biasa. Dia sunnah. Kita baca ayat misalnya, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini ila akhiril ayat. Itu infak. Makanya kotak yang lewat itu tadi, itu di sini Pak, namanya kotak apa? Kotak amal, karena dia diambil dari kata amal jariah. Makanya dinamakanlah dia kotak amal. Biasanya kotak infak. Kemudian sedekah. Sedekah, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu ada dua. Ada sedekah yang bersifat wajib dan itu dimaksudkan sebagai zakat, dan ada juga sedekah yang dimaksudkan sebagai sedekah sunnah. Dan sedekah itu bisa berupa benda dan bisa berupa perbuatan. Kalau dia hubungannya dengan sesuatu yang sunnah. Kalau berupa perbuatan, kita sedekah dengan uang, dengan benda. Kalau berupa perbuatan, salah satunya adalah senyum. Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum di hadapan saudaramu, dia bernilai sedekah. Dalam hadis yang panjang disebutkan wal amru bil ma'rufi sadaqah. Amar ma'ruf nahi mungkar sadaqah. Engkau membantu saudaramu untuk mengangkatkan barangnya, maka dia sedekah. Dan semuanya bisa dikumpulkan dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, kita kembali ke kalimat zakat. Dan di sini ada hikmah yang sangat besar tentang pembahasan zakat. Kita dengarkan ayat di surah At-Taubah. Saya ambil potongannya. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhir ayat. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita perhatikan kalimat di surah At-Taubah tadi ayat 60 kayaknya. Innamas sadaqatu lil fuqara' wal masakin sampai akhir ayat itu bercerita tentang asnaf golongan yang berhak mendapatkan zakat. Hebatnya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalimat zakat dalam ayat itu menggunakan kalimat sedekah. Sedekah. Apa maksudnya? Ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan bahwa ulama kita menjelaskan kalimat zakat dalam Al-Quran tentang golongan yang berhak mendapatkan zakat. Zakat adalah disebut sebagai sedekah karena sedekah itu asal katanya sidqun, jujur. Apa maknanya? Kenapa Allah menggunakan kalimat sedekah jujur? Ada apa hubungannya kalimat jujur dengan zakat? Jawabannya adalah ulama kita mengatakan karena akan datang suatu masa, suatu zaman kaum muslimin nanti bayar zakat tapi tidak jujur. Akan ada orang bayar zakat tapi tidak jujur membayarnya. Mari kita buktikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tahu zakat itu terbagi dua ya. Zakat mal dan zakat mol. Bercanda, yang lagi zakat mal ya, dan zakat fitrah.
2,5% payah keluar. Kalau hartanya mengendap, hitungan 85 gram, ulama merinci kalau emasnya emas 24 murni maka 85 gram sudah keluar. Kalau dia emas 23, 90 gram sudah keluar. Kalau dia 100 gram emas 22 barulah nanti 100 gram baru keluar. Kalau berkarat-karat tidak usah dikasih keluar. Katakanlah kita punya uang 100 juta mengendap, cukup haulnya dan pasti cukup nisabnya dalam 1 tahun. Bisa bantu saya Pak? 100 juta keluar zakat 2,5%, berapa keluar Pak? 2.500.000. Ada yang bayar zakat 2.500.000? Ada, biasa. Sekarang 1 miliar. Ada orang punya uang 1 miliar, zakatnya 2,5%. Keluar berapa Bapak Ibu? 25 juta. Masih ringan Pak ya? Masih ringan. Sekarang 1 triliun. Ada orang di Indonesia punya uang 1 triliun mengendap 1 tahun? Ada. Berapa keluar Pak zakatnya Pak? 2,5 miliar. 25 miliar. Oh iya, 25 miliar. Ada orang bayar zakat 25 miliar Pak? Tidak ada. Yang ada, yang terjadi adalah orang datang bayar zakat, kasih 100 juta, 200 juta. Kalau menyemantungnya dia banyak warna. Iya, tapi dia tidak jujur bayar zakat. Dia tidak jujur. Di Indonesia ini orang Islam yang terkaya, salah satunya Khairul Tanjung, punya harta 50 triliun lebih. Dan itu mengendap. Kira-kira berapa Pak keluar zakatnya? Disitulah kita akan buktikan bahwa banyak orang bayar zakat tidak jujur. Salah satu tokoh ekonomi Indonesia, Syafie Antonio, kami pernah ketemu ketika sekitar tahun 2014, 13, 14 di Bogor. Beliau bilang, seandainya umat Islam membayar zakatnya dengan jujur, tidak ada orang miskin di Indonesia, khususnya orang Islam. Tapi sayang, banyak dan banyak sekali ya yang tidak jujur bayar zakat. Inilah yang perlu kita perhatikan. Dan memang ada kesulitan memang Pak, Bapak Ibu jamaah sekalian, di Indonesia ini kalau jadi orang kaya, dia berhadapan dengan 2 hal, bayar zakat dan bayar pajak. Tapi alhamdulillah sudah ada yang datangkan definisi zakat dan pajak. Zakat itu diambil dari orang kaya untuk orang miskin, sedangkan pajak diambil dari orang miskin untuk terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini hal yang perlu kita perhatikan. Padahal sebenarnya zakat itu harta ampas, dia ampas. Makanya tidak boleh bayar zakat harta kita diberikan kepada orang tua. Tidak boleh, itu menghinanya. Tidak boleh dikasih ke orang tua. Apalagi terus terang, mak ini zakat hartaku. Itu melukai hatinya. Bapak Ibu jamaah sekalian, hal-hal seperti ini yang perlu kita ingatkan. Padahal zakat itu sedikit sekali Pak sebenarnya. Dia kalau ini diumpamakan mentimun dibagi 10, 9 kita punya, kemudian diambil satunya, potongan ke-10 dibagi 4, 1/4-nya diambil. Itulah yang dikeluarkan. Sedikit sekali, tapi karena kita selalu berurusan dengan angka-angka, ya, apalagi kalau terpengaruh angka-angkanya dengan hitungan sirekap KPU, ya masalah. Itu luar biasa banyaknya, ya kan? Ini yang perlu kita sama-sama hidupkan kembali, bahwa keutamaan zakat itu harus selalu dihidupkan dan dicerahkan masyarakat kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya nampaknya masih punya waktu 5 menit. Ada satu istilah yang perlu juga kita perhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian. Tidak apa-apa saya loncat sedikit. Istilah warisan. Tidak apa-apa ya Pak, saya izin 5 menit selesai. Istilah warisan ini perlu untuk kita pahami dengan baik. Warisan itu definisinya adalah al-malul ladzi tarakahu sahibuhu bil maut. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya dalam keadaan mati. Itu catatan penting,
bahwa harta itu hanya akan dinamakan sebagai warisan kalau pemiliknya sudah mati. Kenapa ini perlu diungkap? Bapak, Ibu jamaah sekalian, masih ingat sekitar 3-4 tahun yang lalu peristiwa di Jawa Timur. Seorang anak melaporkan menuntut bapaknya di pengadilan karena mau minta harta warisan. Saya waktu nonton berita itu di televisi dengan istri saya bilang, kalau hakimnya ini menerima tuntutan sang anak, berarti bodoh hakimnya. Di mana letak bodohnya? Kalau dia terima tuntutan sang anak, minta harta warisan kepada bapaknya, itu berarti dia sudah menginginkan bapaknya mati. Saya bilang, kalau anakku itu bukan datoki. Karena anak-anak belum pakai mati sudah minta warisan. Nak nggak mati. Nah itu. Jadi ini yang penting. Karena rata-rata belum mati bapaknya sudah minta warisan, dan ini berbahaya. Tapi Ustadz, begini, saya ada harta yang banyak. Saya khawatir anak-anak saya bertengkar. Bisa enggak dibagikan sebelum saya mati? Boleh. Dia kemudian dikenal dalam istilah atiyah, yang maksudnya wasiat. Jadi bagikan saja daripada nanti anak-anak bertengkar, ya, maka dibagikan. Tapi dengan catatan, sebelum Anda membagikannya kepada anak-anak Anda, pastikan ada notaris di samping Anda sebagai saksi untuk catat. Karena kalau tidak, bahaya. Memang anak lulusan pesantren, tapi ketika nanti dia kawin, istrinya bisa saja yang kompor-kompori dia, dan itu bahaya. Ini Bapak serta Ibu sekalian, sangat berbahaya. Rata-rata saya Pak mengenal beberapa orang ketika datang sama saya bertanya tentang warisan, bisa kutbah. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz, masalah hukum. Oh boleh, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ustadz, tentang warisan. Saya bilang, kau itu bertanya tentang warisan karena sedikit udah apa. Rata-rata Pak, orang itu protes ke Ustadz, minta petunjuk dari Ustadz kalau bagiannya tidak sesuai dengan harapannya. Maka ini perlu kita perhatikan tentang warisan ini, ya. Bagaimana membaginya? Sekali lagi, pastikan ada notaris di samping kita. Begini contohnya Pak, Bapak Ibu tolong aminkan saja, tolong aminkan. Saya punya anak 5, andaikan saya punya 5 rumah, dari 6 sama yang saya tinggali. Saya punya 5 investasi di luar sana. Daripada anak-anak saya bertengkar nanti, lebih baik saya bagikan. Bilang ke amin Pak, mudah-mudahan. Anak saya 5, saya bilang, kau nak yang pertama yang di Citraland, kau yang kedua di Citra Garden, kau yang ketiga di Royal Spring, kau yang keempat di perumahan Umi, ya. Yang kelima di sana di Swiss sekitar wilayah Sungguh Minasa. Kalau yang di dekat Karabosi ya Abah, jangan kau ganggu itu nak. Kenapa? Bukan kita punya. Kalau sudah dibagikan begitu, maka notaris mencatatnya dengan baik supaya nanti kalau kita sudah meninggal selesai persoalan. Maka warisan sudah tidak ada lagi kecuali yang ditinggal, apalagi kalau sudah jadi wasiat bahwa rumah ini akan menjadi rumah memakmur. Iya, karena dalam tradisi orang Sulawesi bahkan seluruh Indonesia, rumah yang ditinggal oleh bapak ibunya adalah milik anak bungsunya. Ini masalah juga. Anak bungsu yang punya. Tapi ya apa boleh buat. Saya sudah 5 menit Pak. Saya 25 menit saya bicara. Sudah Pak ya. Alhasil saya sebenarnya Pak bicara ini sambil tegang-tegang, sebenarnya grogi. Di sini ada guru-guru saya. Pak Kiai Said Abdul Somad. Beliau orang yang sangat berjasa sama saya, dan almarhum Prof Basalama. Beliau berdua lah yang berikan saya rekomendasi untuk bisa melanjutkan pendidikan di Madinah setelah saya selesai di UMI. Saya selesai di UMI S1 Fakultas Tarbiyah. Alhamdulillah Prof Basalama almarhum yang berikan saya rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan di Madinah, dan sampai alhamdulillah selesai sekarang atas motivasi Pak Kiai. Saya bisa selesaikan S3 saya dengan cepat di UIN beberapa tahun yang lalu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita sekalian. Saya ingin mengajak kepada kita sekalian, kita berdoa semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita.
dibandingkan dengan Ramadan yang telah lampau. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita beribadah semaksimal mungkin. Yang tidak berapa lama lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Kita berdoa semoga kebaikan-kebaikan kita dan bahkan niat-niat kita yang belum kesampaian diganjar pahala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.